Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang penyajian data dan diagram. Ya, nanti setelah itu kita akan lanjut tentang statistikanya. Data dan diagram. Pertanyaan pertama kepada teman-teman, pada anak-anakku semuanya, bagaimana menurut kalian apa itu data? Apakah kalian pernah mendengar atau melihat grafik ataupun diagram sebelumnya? Cobalah berbagi pengalaman kalian tentang di mana kalian pernah melihat diagram dan apa yang disampaikan oleh diagram tersebut. Maksudnya, dalam pertanyaan diskusi ini, pernahkah kalian mengenal atau membaca suatu tabel, diagram, kemudian bisa tidak membaca data tersebut, ya, atau diagram tersebut? Oke. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah dalam pembelajaran, teman-teman diminta menentukan langkah-langkah investigasi statistika, jenis-jenis data, mengenal diagram batang dan diagram lingkaran, serta memahami cara memilih jenis diagram yang sesuai untuk menyajikan data. Kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan penyajian data. Oke, investigasi statistika terdiri menjadi 4 langkah. Yang pertama, mengumpulkan data, mencatat informasi dari pengamatan, wawancara, atau survei. Nah, teman-teman sudah melakukan ini. Kemarin, teman-teman mencatat ada 9 data. Tinggi badan, berat badan, hobi, bangun tidur, jam tidur, kemudian apalagi uang saku, ya, kemudian ya totalnya ada 9, ya, uang saku, hobi. Ya. Teman-teman sudah melakukan itu, anak-anakku sudah melakukan itu dengan menanyakan hobi temannya, tinggi badan dan berat badan temannya, dalam satu kelas maupun dalam lingkup sekolah. Oke. Nah, yang kedua adalah mengolah data. Mengolah data ini bisa kita awali dengan merapikan data. Merapikan data. Contohnya, ketika kita wawancara, kita tidak akan merapikan data. Semuanya kita catat secepat mungkin, sedetail mungkin, selengkap mungkin. Nah, mengolah data yang pertama ini adalah pasti merapikan data. Dalam hal ini, mengorganisasi data ke dalam tabel atau grafik. Jadi merapikan data, cara merapikan datanya nanti adalah datanya ditaruh dalam tabel supaya membaca datanya itu lebih mudah. Contohnya menggunakan tabel di sini adalah nanti tabel frekuensi. Tabel frekuensi. Contoh, yang suka bakso ada 5, suka mie ayam ada 2, kemudian yang suka padang ada 10, dan seterusnya. Dari data yang sudah teman-teman susun. Yang ketiga, menyajikan data, membuat diagram batang, diagram garis, ya, kemudian ataupun tabel data yang mudah dipahami. Nah, tabel data ini tadi adalah tabel frekuensi, sehingga kita membacanya lebih mudah, lebih ringkas karena sudah dirapikan. 4. Menganalisis data. Ya, menarik kesimpulan dari data yang disajikan. Contohnya, bagaimana mediannya, bagaimana rata-ratanya, bagaimana nilai terkecilnya, bagaimana modusnya, bagaimana nilai terbesarnya. Menganalisis data dari sajian tabel
ataupun diagram panah, diagram batang maupun diagram lingkaran. Nah, dari kegiatan investigasi statistika ini, mulai dari mengumpulkan data, merapikan data, menyajikan data, dan menganalisis data, teman-teman dalam suatu soal nanti kebalikannya, diberikan data, nah teman-teman harus bisa membacanya. Oke. Macam-macam data itu ada dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Data yang berupa kategori atau deskripsi, yang mana kita tidak bisa membandingkan nilainya. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka atau bilangan. Contohnya pada data yang teman-teman pilah kemarin atau teman-teman cari, itu terpecah menjadi ada data kualitatif dan ada data kuantitatif. Kualitatif adalah tidak bisa kita bandingkan. Contohnya adalah makanan favorit, minuman favorit, itu tidak bisa kita bandingkan. Es degan sama es jeruk tidak bisa kita bandingkan, karena dia hanya berupa suatu kategori dan deskripsi, tidak ada nilai atau yang termuat di dalam objek tersebut. Tapi kalau data kuantitatif itu adalah data berupa bilangan. Contohnya misalkan berat badan, tinggi badan, maka dia terkena urutan angka, ada bisa membandingkan. Berat badan 70 sama berat badan 80 itu ada kaitannya, bisa dibandingkan. Sesuatu data yang nggak bisa kita bandingkan, tidak bisa dibandingkan, maka disebut sebagai data kualitatif. Data yang bisa kita bandingkan nilainya itu disebut sebagai data kuantitatif atau data berupa bilangan. Oke, macam-macam data berdasarkan sumbernya. Ada sumber primer, ada sumber sekunder. Primer itu langsung dari sumbernya. Kayak teman-teman kemarin itu sudah memasukkan data primer. Kenapa? Teman-teman tanya langsung ke orangnya. Data sekunder itu adalah data yang diambil dari pihak lain. Contohnya, misalkan teman-teman ingin mengambil data di SMP 1, hobinya bagaimana? Terus teman-teman didapatkan datanya dari data sekolah SMP 1 misalkan. Diambil datanya, itu sebagai data sekunder. Atau contohnya suatu peneliti ingin mengetahui jumlah upah minimum pekerja yang ada di sini, mengambil datanya dari Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo, maka itu disebut sebagai data sekunder. Nah, diagram dalam statistika itu umumnya ada 3 yang seringkali dikenalkan, ya, yaitu diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis. Diagram batang dan diagram garis itu 11-12, mirip, ya, cuma perbedaannya dibuat batang atau dibuat garis. Nah, diagram batang yang vertikal itu menyatakan suatu frekuensi, yang horizontal adalah objeknya. Ya, fungsi menampilkan data perbandingan antar kategori. Ya, di bagian vertikal ini disebut sebagai diletakkan pada frekuensinya, yang sebelah horizontal itu adalah objeknya. Nah, cara membuat diagram batang, ya, pertama adalah buat tabel data atau tabel data yang sudah dirapikan. Tentukan sumbu horizontalnya, yaitu kategori, sumbu vertikalnya adalah frekuensi. Gambar-gambar batang sesuai dengan nilai masing-masing kategori. Nah, untuk diagram batang ini supaya bagus, maka loncatan nilai frekuensinya harus sama. Contoh, pertama 1, 2, 3. Kalau misalkan lompat 5, ya 5, 10, 15, dan seterusnya. Jadi lompatannya harus sama. Diagram lingkaran ini ada 2 kondisi. Memperhatikan persentase atau memperhatikan bentuk derajat. Maka nilainya dibagi dengan nilai optimumnya. Jumlah orangnya dibagi atau ruang sampelnya dikali 100%. Jumlah objek dibagi jumlah keseluruhan dikali 100%, itu untuk persentase.
Kemudian untuk derajat berarti dikali 360 derajat untuk menggambar ya, gambar diagram lingkarannya. Menunjukkan proporsi atau persentase setiap bagian dari total keseluruhan. Bisa persentase, bisa berupa derajat. Cara membuat diagram lingkaran, tentukan persentase setiap kategori. Bagaimana cara menentukan persentase setiap kategori? Ya, frekuensi. Contohnya frekuensi A adalah 10 per datanya, total datanya adalah 40, berarti 10 per 40. Kemudian 15 per 40 dan seterusnya. Dikalikan 100% karena persentase. Kalau berupa derajat dikali 360 derajat. Gambar sektor lingkaran sesuai besar sudut. Nah, gambarnya sesuai sudut. Oke. Memilih diagram yang tepat, diagram batang untuk membandingkan kategori, diagram lingkaran untuk menentukan proporsi atau persentasenya, diagram garis itu untuk melihat perubahannya, lompatan data satu ke data kedua, naik turunnya, itu selisihnya berapa dan seterusnya. Nah, ayo kita latihan soal. Oke, langkah pertama dalam investigasi statistika adalah 1, 2, 3, ya, mengumpulkan data. Pertama adalah mengumpulkan data, ya, tipu. Oke, berikut yang termasuk data kuantitatif bisa dibandingkan. Data warna kesukaan tidak bisa dibandingkan, nama siswa tidak bisa, jenis makanan tidak bisa, tinggi badan berupa angka. Berikut yang termasuk data kuantitatif, maksudnya tinggi badan. Apa fungsi utama dari diagram visualisasi? Ya, menjadikan secara visualisasi. Nah, diagram batang biasanya digunakan untuk membandingkan data per kategori. Kalau proporsi tadi diagram lingkaran. Perubahan dari data waktu ke waktu, diagram garis. Jika ingin menunjukkan proporsi atau persentase, diagram yang tepat adalah diagram lingkaran. Ya, teori saja ini teman-teman. Ya, buat tabel data. Oke, terima kasih. Nah, ini video pertama terkait data dan diagram. Dan nanti kita akan melakukan suatu kegiatan, data yang teman-teman sudah ambil, kita olah dengan menggunakan Excel. Bisa dengan manual, tapi kita akan memanfaatkan Excel sebagai salah satu supporting materi penyajian data dan peluang, karena Excel arahnya ke sana. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Simak video yang kedua setelah ini. Saya akhiri dulu video pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.